Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, mungkin alangkah lebih baiknya ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu lalu. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai kembali pembelajaran kita pada hari ini, saya absen dulu ya dari nama murid-murid ini. Astriani, Hadir, Pak. Syukur, Hadir Pak. Nur Astriani, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Supriyadi. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir ya pada hari ini. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan belajar tajwid praktis, lebih kepada pembelajaran tafkhim, tarkib dan lam jalalah pada bacaan Al-Qur'an. Kemudian pendahuluan. Jadi tujuan kita pada hari ini yaitu cuman fokus pada konteks tartil dari membaca apa itu tafkhim, apa itu tarkib serta lam jalalah. Kemudian setelah sesi ini mungkin ada beberapa hal yang saya akan pertanyakan kepada murid-murid sekalian seputar apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama adalah konsep tajwid. Jadi konsep tajwid ini merupakan konsep di mana kita memperbaiki yang namanya hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Qur'an, lebih kepada tafkhim, tarkib dan juga lam jalalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Seterusnya, apa itu tafkhim, apa itu tarkib? Jadi kalau kita lihat di sini konsep tafkhim, pembacaan huruf dengan suara tebal berlaku pada huruf isti'la. Misalnya kha, kemudian ada qaf, kemudian ada ta, dha, dha. Itu semua termasuk kepada huruf isti'la yang dibaca secara tebal. Itu semua termasuk pada tafkhim. Sementara tarkib pembacaan huruf tipis, umumnya untuk huruf isti'la dan untuk ra dalam kondisi-kondisi tertentu. Perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah makhraj, sifat huruf dan vokal sebelum huruf untuk menentukan apakah dia termasuk kepada tafkhim atau tarkib. Sementara apa yang dimaksud dengan lam jalalah? Lam jalalah adalah lafaz Allah yang dibaca tafkhim jika sebelumnya fathah atau dhamma. Misalnya ada bacaan yang menunjukkan kalimat tafkhim, fathah sebelumnya. Qala Allah itu dibaca tebal, huruf lam jalalahnya dibaca tebal karena sebelumnya didahului dengan fathah. Kemudian kapan dia dibaca tipis? Apabila huruf sebelumnya itu berharakat kasrah. Jadi di sini perhatikan, kalau dia tarkib dia akan dibaca tipis. Misalnya bismillahi. Bismillahi itu kan dibaca tipis. Jadi perbedaannya ketika kita mau menyebutkan tafkhim atau tarkib, itu tafkhim dibaca tebal dan tarkib dibaca tipis. Hanya seperti itu. Kemudian pada konsep lam jalalah itu lafaz Allah yang dibaca tebal apabila dalam kondisi tertentu, apabila didahului dengan
harakat pas, harakat dhammah atau harakat fathah, seperti itu. Berikutnya, tartil itu kita harus perhatikan dua, yaitu definisinya dan prinsipnya. Jadi definisi dari tartil itu adalah membaca Al-Quran secara pelan, jelas, sesuai dengan makhraj dan hukum tajwidnya. Prinsipnya, pengucapannya harus benar, tidak boleh tergesa-gesa, dan menjaga keindahan bacaan dan kefahaman bacaan. Itu dari tartil secara definisi dan prinsip. Oke, itulah tadi penjelasan seputar tartil, tafkhim, tarkib, dan lam jalalah yang sudah kita dengarkan secara bersama. Sampai di sini ada murid-murid sekalian yang ingin bertanya. Saya Pak, apakah di dalam surah Al-Fatihah ada termasuk tahkim, tartib, dan lam jalalah? Oke, terima kasih Saudari Salwa atas pertanyaannya. Jadi di surah Al-Fatihah itu sebenarnya ada banyak sekali. Ada semua. Ada tafkhim, ada tarkib, ada lam jalalah. Yang dimaksud dengan tafkhim tadi adalah dibaca tebal. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada waladhdallin. Waladhdall. Do itu termasuk kepada huruf tafkhim yang dibaca tebal. Nah, misalnya juga dalam ayat yang lain itu alhamdulillah. Lillah itu termasuk kepada lam jalalah dan dibaca tarkib. Dan dibaca tarkib karena tipis. Lillah. Sebelumnya kan ada huruf yang berharakat kasrah. Otomatis di situ kita baca tarkib, dibaca tipis. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya? Ya Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya. Saya sangat suka pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin saya akan bacakan saja kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah penguasaan tafkhim, tarkib, dan lam jalalah meningkatkan keindahan dan ketetapan bacaan Al-Quran. Saya sudah jelaskan tadi ini. Kemudian evaluasi. Jadi membaca tartil mengidentifikasi hukum tajwid dan praktik langsung sebagai bukti penguasaan. Nah, di sini saya akan berikan kalian sebuah tugas yang dimana kalian harus mencari satu surah dan mengidentifikasi tajwid yang ada pada surah itu. Cuma satu ayat saja, tidak usah seluruh dari surah itu. Cuma satu ayat, satu surah, kemudian kita identifikasi tajwidnya secara bersama-sama. Paham ya? Ya Pak. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.